Boom. Nah, begini deh teman-teman. Nama file, ukuran file, jenis file. Pada video ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat custom drop zone from scratch atau dari awal menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Jadi stacknya itu cuma ini ya, HTML dan JavaScript doang. Nah, di sini saya udah membuat HTML-nya, elemennya dengan rootnya dengan ID my drop zone. Kemudian untuk bagian ininya, tempat untuk kita menyeret atau meletakkan file. Kemudian ada bagian file info. Nah, file info ini adalah bagian informasi file setelah file itu nanti berhasil diletakkan pada area drop zone ini. Oke, nah jadi kita langsung mulai aja di JavaScript-nya. Nah, ini stylingnya kebetulan udah saya buat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu kreasi sendiri boleh. Yang pertama ya, tentunya kita pilih atau seleksi dulu elemen-elemen apa saja yang kita perlukan. Di sini contohnya saya mau seleksi elemen dropper. Dropper ini yaitu area yang akan dijadikan tempat untuk meletakkan file atau menyeret file. Dokumen query selector tadi apa ya, nah query selector my drop zone dropper. Lalu saya ingin mengambil teks yang ada di area tersebut, area droppernya juga, berarti dropper text dokumen query selector my drop zone dropper p. Kemudian di sini saya mau ngambil informasi file, yaitu file name atau nama file, kemudian file size atau ukuran, dan yang terakhir adalah file type atau tipe file. Oke, pertama itu ada file name. Oke. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah memberikan event ke area yang menjadi tempat file itu diseret atau area drop zone-nya, yang mana elemennya adalah elemen dengan ID dropper. Nah, di sini kita udah bikin ya, atau udah buat ininya, variabel untuk elemen tersebut. Jadi kita tinggal memberikan event aja. Nah, jadi eventnya itu ada dua, event drag and drop file. Yang pertama itu eventnya drag over. Nah, jadi di atas ini kita buat functionnya untuk handle drag. Kemudian eventnya sengaja kita buat di bawah supaya functionnya itu terdeklarasi dulu baru dipanggil agar urutannya sesuai. Untuk menambahkan eventnya kita bisa tulis begini, dropper event listener drag over. Nah, sini kita panggil functionnya handle drag, tapi karena kita belum buat, nanti akan kita buat. Kemudian ada event untuk drop file.
dropper add event listener, ini drop, kemudian function yang kita panggil adalah handle drop. Nah, di sini kita buat functionnya handle drag. Kemudian ada argumennya event, yaitu event yang diterima pada saat mendrag file. Kemudian handle drop ada event juga. Nah, lanjut, selanjutnya kita isi function dari handle drag ini. Yang pertama kita buat event, kita ketik event prevent default. Nah, ini tujuannya supaya saat kita mendrag file itu ke area drop zone, itu menghentikan event default yang dibuat oleh browser. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jika kita tidak membuat event prevent default, atau misalnya kita komen sebentar ya. Di sini saya udah nyiapin 2 buah file. Jadi kalau misalnya saya drag and drop di area drop zone, maka dia akan membuka file baru. Jadi ini tingkah laku default dari browser ketika kita menyeret dan meletakkan file pada area di halaman web. Nah, jadi dia akan membuka file tersebut. Kita tidak ingin itu kejadian gitu, makanya kita buat event prevent default. Nah, sebentar. Oh, sorry, ini adalah seharusnya kita buat di sini ya, di handle drop. Jadi ini kan eventnya ketika filenya di drop. Ketika filenya dilepas itu artinya kita memanfaatkan event drop. Nah, yang harusnya kita prevent itu ketika di drop, bukan ketika di drag ya. Sorry. Oke, kita coba. Masih sama ya. Oh ya, sorry. Berarti kedua-duanya, handle drag dan handle drop, kita perlu berikan prevent default. Nah, kemudian handle drag ini fungsinya ketika file itu masih kita hold atau kita tahan. Kondisinya seperti ini. Nah, ini event ketika dia drag. Nah, kita maunya ketika drag ini teks ini kita ubah, atau style ini kita ubah. Nah, di sini saya cuma mau mengubah teksnya menjadi misalnya, makanya saya di sini memilih teks yang ada di dalam drop zone-nya tadi supaya bisa diubah pada saat drag file gitu ya. Jadi di sini bisa kita ubah menggunakan inner text atau text content juga bisa. Paskan file untuk preview. Oke, ini sampelnya aja. Nah, setelah itu ketika dia sudah di drop, kita perlu mengembalikan teksnya menjadi seret dan tarik file ke sini gitu. Oke. Ups. Nah, kita coba ya. Nah, ketika dia ada di drop zone, dia teksnya akan berubah menjadi teks seperti yang kita inginkan. Namun ketika kita lepaskan, nah, teks tadi kembali menjadi teks semula. Nah, kemudian kita perlu mengambil informasi file yang didapat melalui event dari handle drop tadi. Jadi bagaimana caranya? Itu bisa kita ambil melalui, sini kita perlu buat variabel dulu. Jadi melalui objek data target atau field data target pada event data transfer dot files.
Nah, seperti ini. Kita coba konsol ya, apakah filesnya benar-benar ada. Kita coba drag drop. Nah, ini filenya ada tuh teman-teman. Jadi itu bentuknya adalah file list ya. Jadi untuk mendapatkan nama filenya, nah dia ini berupa array dari file list. Untuk mendapatkan file yang kita drop itu berada pada indeks yang pertama atau indeks 0. Nah, jadi kita buat begini aja. Const file sama dengan data transfer files index 0. Nah, kita coba lagi ya. Nah, dia adalah objek file. Nah, tapi di konsolnya ini dia tidak kelihatan tuh filenya apa saja, tapi kita bisa akses. Misalnya seperti kita ingin mendapatkan name-nya, bisa kita akses dengan cara file.name, seperti mengakses objek biasa. Kita contohkan. Nah, ini adalah file name-nya. Kemudian kita coba lagi untuk mengakses ukurannya. Lalu yang ketiga kita coba akses tipe-nya. Drop. Coba kita clear lagi, drag, drop. Nah, ini ada 3, ada file name, ada file size atau ukuran, dan terakhir adalah file type atau tipe file. Nah, dari sini kita udah dapat gambarannya nih. Kemudian kita tinggal ubah saja teks yang ada di informasi file tadi, di nama file, di ukuran file, dan jenis file. Nah, kita bisa lakukan dengan file name inner text file.name, kemudian file size inner text file.size, kemudian file type inner text file.type. Begitu ya teman-teman. Oke, kita coba apakah ini berhasil. Boom. Nah, begini deh teman-teman. Nama file, ukuran file, jenis file. Kemudian kita coba yang satu lagi, file PDF. Nah, nama file benar ya, sampel PDF. Ukuran file, jenis file. Nah, ini ukuran file ini dalam bentuk kalau nggak salah ini dalam bentuk byte ya. Jadi untuk kalau ingin improvement supaya tampil lebih baik, itu bisa teman-teman convert aja pakai byte converter atau bikin function sendiri supaya dia tampak seperti ukuran byte, seperti misalnya 2 MB atau 200 KB atau bisa nah, supaya dia tidak tampil seperti ini. Oke. Sekian tutorial dari saya mengenai custom drop zone, yaitu drop zone yang kita buat sendiri dari awal menggunakan JavaScript dan HTML dan CSS atau stack basic ya teman-teman. Terima kasih.